untuk kepengurusan PBVSI yang baru, dan oleh teman-teman semua saya masih dipercaya sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Memang dalam diskusi saya sempat menyampaikan harapan saya bahwa kalau dapat ada regenerasi, sehingga kalau mungkin dalam perjalanan yang periode pertama ada hal-hal yang kurang baik, mungkin ada teman-teman lain yang bisa melengkapi untuk lebih baiknya PBVSI di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Puji Tuhan bahwa oleh teman-teman masih tetap memberikan kepercayaan bahwa yang kita jalani periode pertama dianggap baik, sehingga masih diberikan kepercayaan untuk lanjutkan di periode kedua. Dalam periode kedua ini ada beberapa agenda yang saya kira sangat penting untuk peningkatan olahraga voli di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita omong voli di TTS ini sampai di RT pun melaksanakan ini voli. Tapi menjadi beban kita, menjadi kekurangan kita adalah kebutuhan wasit. Dalam kepengurusan kami mulai dari periode kemarin sampai dengan saat ini, kami beberapa kali melakukan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan voli yang tidak melibatkan wasit yang berlisensi. Tetapi menjadi beban kami tersendiri juga untuk bisa menghasilkan wasit yang berlisensi, ada konsekuensi biaya. Konsekuensi biaya karena kebetulan saya dipercaya oleh rakyat, Tuhan mengizinkan saya untuk periode kedua juga menjadi anggota DPR. Sekarang saya sebagai Ketua Komisi 3, juga sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Harus diingat bahwa intervensi anggaran yang terjadi itu karena ada keputusan politik. Semua, tidak hanya kegiatan yang hari ini kita laksanakan, semua kegiatan yang berhubungan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan ada yang namanya keputusan politik. Dan sebentar hari ini, setelah ini akan dilanjutkan dengan paripurna untuk penetapan APBD tahun 2022. Yang harapannya adalah bahwa ada intervensi anggaran lagi untuk kegiatan-kegiatan PBVSI khususnya di tahun 2022. Nah, itu untuk keputusan politik. Jadi kalau ada yang mau bilang jangan mempolitisir, saya kira ada benarnya, ada tidak. Tetapi butuh keputusan politik untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Dan anggaran ini paling besar dari semua cabang olahraga yang anggarannya masuk lewat KONI, yang paling besar adalah kegiatan PBVSI. Sejak tahun 2019 kita melaksanakan Open Turnamen PBVSI Cup 1, itu alokasi anggaran itu hampir 200 juta. Kemudian di tahun 2020 kami intervensi 150 juta, tidak bisa dieksekusi karena Covid. 2021 tahun ini kami intervensi lagi, alokasikan kurang lebih 250 juta untuk kegiatan pelatihan wasit di TTS. Jadi teman-teman bersyukur bahwa ada 30 orang yang dihadirkan kembali untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang berhak untuk mengeluarkan lisensi adalah induk organisasi. Beberapa tahun yang lalu kita sempat mencoba, mungkin ada beberapa yang hadir di sini yang sempat mengikuti pada saat pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Dispora. Itu seharusnya teknisnya ada di kami di induk organisasi. Tetapi ya itu, karena dalam perjalanan koordinasi yang terlalu kaku, karena saya tidak tahu orientasinya apa. Tetapi saya sempat marah waktu itu, saya bilang tidak bisa dengan cara pelaksanaan seperti ini, karena yang kami harapkan adalah setelah teman-teman kembali ke kecamatan atau desa masing-masing, minimal ada apa yang dibawa. Sehingga kalau kemarin teman-teman lihat bahwa datang dan semua berubah sampai saat ini kita masih ada di sini, karena harapan saya bahwa tidak hanya sekedar kita duduk dan kemudian teman-teman ikut pelatihan pulang kosong. Saya tidak mau. Saya mau setelah pulang ini kita bawa sertifikat, bawa piagam, bawa dengan
kartu anggota. Semoga Piagam dan juga KTA itu bisa diserahkan. Dari semua yang hadir ini ada yang guru olahraga kok? Ada yang guru? Ada. Hampir semua ya. Artinya tidak hanya ini, kami pikir bahwa mungkin ada tambahan kredit kok untuk angka kredit untuk ini sertifikat. Nah, itu yang kami pikirkan. Jadi tidak hanya sekedar bahwa bagaimana menghasilkan wasit yang berkualitas, tetapi juga dari sisi penunjang pendidikan teman-teman, kehadiran induk organisasi atau PBVSI bisa menjadi berkat lain untuk teman-teman semua. Kemudian yang berikut, rencana kami juga sebenarnya kemarin, kalau seandainya anggaran ini dia bisa keluarnya di triwulan pertama atau triwulan kedua lah, sekitar bulan sampai dengan bulan Agustus, yang sebenarnya kami mau lengkapi tidak hanya soal wasitnya. Kami berkeinginan untuk ada juga pelatihan untuk pelatih. Ini perlahan-lahan kami berupaya untuk mencoba secara bertahap bagaimana menyiapkan induk organisasi ini secara benar. Karena saya tidak bilang bahwa yang kemarin-kemarin tidak benar, tetapi saya mau bahwa kita berorganisasi taat struktur, tahu yang bagaimana hidup dalam organisasi, saling menghargai satu dan yang lain. Saya bukan sebagai kepala. Kalau saya sebagai kepala artinya bahwa saya punya bawahan. Di sini status saya sebagai ketua. Ada ketua, berarti ada anggota. Percuma kalau ada ketua, kalau anggota tidak ada, tidak bisa disebut sebagai satu organisasi. Sehingga dalam metode atau manajemen kita berkomunikasi pun tidak bisa saya menganggap teman-teman sebagai saya punya bawahan, tidak. Tetapi kita setara, kita sejajar dalam organisasi PBVSI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian yang berikut, saya punya satu kerinduan besar yang seharusnya tahun ini bisa terpenuhi, yaitu bahwa teman-teman wasit dilengkapi dengan kamera pengawas pertandingan. Itu kerinduan terbesar saya. Dan kemarin sempat kami coba anggarkan, tetapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa akibat dari anggaran yang cairnya di bulan Desember baru tanggal 23 teman-teman, ini uang keluar. Bayangkan kami tetapkan APBD tahun 2021 itu di Desember 2020, kemudian uang ini baru cair di Desember 2021. Saya coba kembali komunikasi untuk bagaimana ini kamera harus ada. Maksudnya apa? Kalau ini kamera pengawas pertandingan ini ada, saya yakin bahwa di NTT ini mungkin hanya di TTS kita yang pakai. Dan itu menjadi kebanggaan. Tujuannya apa? Teman-teman boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama memimpin satu pertandingan. Tetapi teman-teman tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kalau kita punya teknologi yang bisa membantu teman-teman dalam memimpin satu kegiatan, satu event, kesalahan sekecil apapun kita masih bisa lihat kembali lewat rekaman yang ada. Itu memang menjadi pergumulan tersendiri, tetapi ya saya sampaikan tadi bahwa akibat dari keterbatasan waktu, anggaran ada, tapi waktu untuk pengadaan ini barang yang sulit karena kita tidak bisa belinya di wilayah NTT, kita harus pesan dari luar, itu kesulitan terbesar. Tapi saya berharap dukungan dari teman-teman untuk satu ketika kamera tersebut bisa ada. Saya yakin bahwa di situ tidak ada yang namanya bilang siapa mau naik untuk main pericuk di atas ataukah wasit mau main sabun atau kemana, tidak bisa. Karena semua direkam selama proses pertandingan itu berlangsung. Kemudian yang berikut, satu kebijakan yang nanti setelah selesai ini kami akan buat adalah menindaklanjuti yang tahun-tahun kemarin bahwa kami akan bersurat ke setiap kecamatan ataupun desa, dan kami berharap teman-teman yang hari ini mengikuti pelatihan ini bisa menjadi jembatan bagi kami yang ada di kabupaten. Kami akan menyampaikan bahwa silakan boleh ada setiap event di kecamatan maupun di desa ataupun RT.
Tetapi semua event itu wajib, sekali lagi wajib untuk disampaikan kepada kami induk organisasi yang ada di kabupaten. Hal ini setuju kok? Setuju. Ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman setelah selesai ikut ini pelatihan, pulang tuh kita soalnya duduk di rumah. Tetapi waktu ada event, jangan diambil orang dan pasar untuk dipimpin. Tetapi teman-teman yang pulang dari sini supaya kami ini kartu anggota punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap event yang dilaksanakan di desa maupun di kecamatan. Nanti kalau ada kekurangan, saya berharap setelah ini bisa kita buat satu grup WA teman-teman wasit sendiri atau dengan sama-sama dengan Pak Robert mungkin, dengan Pak Yesdo, sehingga selalu ada informasi kalau ada event atau tidak usah terlalu kaku dalam berkomunikasi. Yang saya sampaikan di awal bahwa hubungan kita bukan antara atasan dan bawahan, tetapi antara ketua dan anggota kita setara. Komunikasi secara yang baik, saling menghargai satu dengan yang lain, tetapi tidak harus formal lewat surat menyurat, karena zaman makin canggih. Pak YouTube saya bisa siap kamera kok live, ini artinya masa kita teman-teman yang lain kalah toh. Jadi tetap kami harus selalu dikasih informasi, sehingga dasar informasi dari teman-teman semua ini yang kami akan tindak lanjut kalau mereka melaksanakan event tanpa sepengetahuan kita. Siapapun wasit yang naik berdiri di situ minta maaf, tapi kami pastikan bahwa ketika dia naik dengan tidak punya lisensi, kami pasti kasih turun. Ini menjadi bagian dari proses tahapan kami dalam kepengurusan PBVSI di periode sekarang untuk membuat bagaimana ini organisasi bisa menjadi baik. Kalau tidak, nanti sampai kapanpun yang ada kita hanya main liar terus. Saya tidak mau teman-teman pulang kembali dengan hanya pegang ini kartu ini kami cetak yang bagus. Pak Unu punya yang saya lihat yang kemarin dibuat sama dengan KTP dulu dong. Minta maaf Pak Unu. Pak Unu minta maaf ya. Sama dengan KTP dulu dong yang masih pakai pres. Pak Unu pun pres. Kita punya tidak perlu. Saya mau ini menjadi kenang-kenangan buat teman-teman bahwa dengan keringat, dengan doa, teman-teman melaksanakan ini kegiatan, pulang membawa hasil yang betul-betul bisa memuaskan. Kemudian sempat ada diskusi kemarin soal pakaian. Saya sampaikan di teman-teman panitia bahwa kita tidak boleh langsung potong teman-teman Kumham, karena semua ini kami harus bertanggungjawabkan. Dikembalikan dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa butuh bahwa untuk mendapatkan restu, kemudian mendapatkan wibawa sebagai wasit, bahwa yang dibutuhkan adalah kita menggunakan pakaian, silakan teman-teman berdiskusi kembali dengan panitia kira-kira harga pakaiannya seperti apa. Tapi kalau yang sudah ada tidak usah dibeli lagi. Tapi uang yang sudah diterima tadi apa? Uang transfer ya? Berarti sisa apa? Uang duduk uang duduk belum ya? Nanti sebentar kalau ada uang duduk pasti ada. pasti ada uang duduk. Nanti kalau terima uang duduk ya kembali ke teman-teman. Tapi saya berharap bahwa diorganisir secara baik supaya jangan ada yang keteteran. Saya kira itu wibawa teman-teman kalau masuk berdiri pakai itu bagi luar biasa. Daripada ketakutan kita pakai kembali di baju karena tulis dalam pelatihan peserta pelatihan peserta makan. Tapi tidak apa-apa, karena bukan soal baju tapi kartu anggota yang bakalan nanti teman-teman terima itu yang menjadi kekuatan. Dan ini yang nanti kami dibantu oleh teman-teman bahwa kami yang punya keabsahan untuk memimpin pertandingan di desa atau di kecamatan lewat KTA. Tapi baju dan kelengkapan lainnya kami kembalikan kepada teman-teman
Kalau memang bersedia, ya silakan nanti sebentar ada yang inventarisir untuk kita pengadaan. Ini bukan paksaan, dikembalikan ke teman-teman. Kalau perlu silakan. Saya punya kerinduan besar juga, kenapa saya bilang bahwa kami masuk periode kedua pimpin ini PBVSI, selalu adik-adik nona atau teman-teman wasit perempuan hanya duduk di kursi. Saya punya kerinduan bahwa satu ketika ada wasit perempuan yang berdiri di wasit satu. Ini saya sangat berharap. Saya sangat berharap bahwa ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri bahwa di masa kepengurusannya kami bisa menghasilkan beberapa wasit perempuan yang punya kemampuan untuk bisa memimpin Safifa. Itu luar biasa. Dan saya yakin ini pemain laki-laki dong kopi protes udah gitu kali pagi. Tapi protes pasang senyum sedikit pasti ya. Kemudian apa lagi ya? Ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau sampaikan atau mau tanyakan? Pak YouTube, silakan. Baik, teman-teman, kita kasih aplaus untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, dan Bapak Ketua mau untuk kita diskusi banyak hal. Karena itu kesempatan diberikan bagi teman-teman yang merasa ada hal yang mengganjal, ingin ditanyakan, ataupun Pak Ketua tidak pernah anti kritik. Teman-teman punya saran yang baik menurut kita semua, beliau akan tindak lanjuti. Nah, 5 orang pertama silakan. Yang mau omong sesuatu dengan Pak Ketua angkat tangan. Yus pertama. Ya, orang kedua. Oke, tahan di situ. Yus langsung. Rip, Salem, Kie, Baik. Pak Yus langsung sudah supaya. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Mungkin salah izin langsung saja. Mohon izin berdiri, amin. Ketika di sini begitu. Setelah kami mendapat informasi dari Wakil Ketua PFC Kabupaten PTS bahwa tolong sampaikan teman-teman yang kemarin tahun 2018 itu mereka yang telah ikut diklat namun belum memperoleh kartu supaya bisa menghubungi kami untuk bisa cetak. Nah, setelah saya dan teman-teman dia pulang, kami koordinasi dan hubungi teman-teman yang ada di kecamatan. Kebetulan mereka adalah senior-senior saya, jadi mereka berikan salah satu gambaran bahwa coba tanya dulu konsultasi dengan Bapak Ketua PBVSI apakah bisa tidak, dan prosesnya seperti apa, kita punya kartu bisa cetak atau tidak. Itu saja saya kembalikan. Oke, pertanyaan baik. 2018 ada kegiatan tapi tidak ada kartu. Pak Ketua tentu ada tahu kegiatan ini, nanti Pak Ketua akan tanggapi. Lanjut, orang kedua. Sebut nama kok Pak Ketua tahu kok ketemu dan Pak Ketua bisa sebut menyapa. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Nama saya Dusman Tana, asal dari Kecamatan Nogeba. Jadi baik Pak, saya langsung saja. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PBVSI Kabupaten Timur Tengah Selatan mengenai dengan iklan wasit bola voli yang sudah diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Kami sangat mengapresiasi itu. Nah, lalu yang kedua, setiap apa yang seperti tadi berkenaan dengan tadi penjelasan dari Bapak Koni, Bapak dari Koni mengenai dengan organisasi PBVSI, ini kan ada dia punya dana dari daerah, dana untuk dana stimulan untuk cabang olahraga bola voli. Nah, banyak atlet-atlet
atlet-atlet berprestasi yang ada di desa-desa. Mereka hanya bergabung di klub-klub yang ada di dalam kota. Sehingga kontribusi dari atlet-atlet dari desa, dari kecamatan itu sulit untuk memberikan kontribusi prestasi kepada PBVSI. Oleh karena itu, apakah kami bisa membentuk klub-klub kecil di kampung-kampung atau di desa-desa sehingga bisa menyerap dana yang sudah dialokasikan ke cabang olahraga PBVSI. Dalam hal ini untuk membantu memfasilitasi klub itu. Jangan kita mau bermain bola voli saja, kita mesti pinjamnya di sekolah, pinjamnya di gereja. Padahal anak-anak atau teman-teman atau saudara kita yang ada di kampung itu punya potensi yang tinggi, namun dibatasi oleh fasilitas yang bagi mereka yang merasa datang di kota baru mereka bisa bergabung di klub-klub yang ada di kota. Jadi usul kami, apakah bisa kami buatkan suatu klub-klub kecil di desa untuk difasilitasi oleh PBVSI sehingga bisa berkontribusi untuk prestasi PBVSI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih. Pertanyaan ditangkap dengan sangat baik. Sebelum Pak Rid sampaikan, saya butuh 5, Pak Rid orang ketiga. Setelah Pak Rid, ya ini, ya sisa 1. Oke, yang lain boleh berpikir. Pak Rid mulai. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Mohon izin langsung. Nama. Perkenalkan, nama saya Rid Salem. Mungkin saya langsung ke pertanyaan. Ini mungkin terkait dengan pelatihan wasit yang sudah kami ikuti selama 4 hari. Mungkin berupa saran kepada Bapak Ketua PBVSI untuk mungkin ke depan bisa tegaskan lewat pemerintahan khususnya bagian desa agar cabang olahraga khususnya bola voli yang ada di masing-masing desa itu adanya perhatian dari desa sehingga kami bisa mempraktekkan ilmu yang sudah kami dapat selama 4 hari. Mungkin Bapak Ketua PBVSI juga berada di parlemen sehingga mungkin ini merupakan salah satu rekomendasi agar cabang olahraga bola voli ke depan bisa dapat tumbuh lebih baik. Mungkin itu saja. Sekian dikembalikan. Oke, pertanyaan direkam dengan baik. Lanjut Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Taneu, asal Kecamatan Tung. Baik, mohon izin langsung Pak Ketua. Tadi telah disampaikan bahwa sementara rapat paripurna untuk penetapan penganggaran tahun anggaran 2022 untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan. Harusnya kita tahu bersama bahwa sebelum pandemi kegiatan dari PBVSI ini untuk kecamatan itu memang jalan. Ini Bapak Ketua ada, itu jalan, tetapi karena pandemi sehingga anggaran itu dialihkan dan memang tidak jalan apa yang disampaikan tadi. Oleh sebab itu, sementara dalam penganggaran, kalau kita lihat dari pandemi ini, entah dia mau seperti apa, tetapi dari tempat ini kami usulkan sementara sidang paripurna coba diangkat untuk dianggarkan itu sehingga kalau memang dapat diterima, walaupun tidak seperti yang sebelum pandemi, tetapi minimal ada kegiatan kecil yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini nanti lewat Dispora sehingga kegiatan di tiap kecamatan bisa. Terima kasih, kami kembalikan. Oke, 1 orang saya butuh lagi. Nona. Ini sudah Nona. Ya. Bisa tambah. Oh, dan langsung, tapi langsung pada pertanyaan supaya Bapak jawab 1 kali. Kakak dulu. Nona dong ada yang mau tanya. Oh. Pas. Yo sudah.
biarkan Ini saya Bapak tanyakan Bapak. berdiri. Ini saya tanyakan Bapak bagaimana prosedur mengurus tim atau mendaftarkan tim pada PVC ataupun yang ada. Nah, Oke. kemarin kami dari pihak kecamatan mendapat semacam format dan saya yang isi. Ya. Dan saya buat timnya tim Laksopo. Teman saya tinggal di Benak, jadi saya dipercayakan urus tim Laksopo. Jadi saya tulis nama-nama pemain, terus ofisialnya siapa, pelatihnya siapa. Saya sudah kirim ke KONI. Dan kira-kira saya pikir mungkin Bapak orang bisa kasih kami gambaran sedikit. Ya. Kira-kira prosesnya seperti apa? Oke, Saya bisa siap. memberikan. Baik, terima kasih Kakak Ketua. Kakak Ketua mungkin kalau ikut mencatat dan bertanya teman-teman, Kakak langsung menanggapi. Baik, terima kasih. Saya langsung aja yang pertama. Adios, ini pemain voli yang tiap kali ke Pak YouTube yang ada di situ pasti korban terus ya. Ya, jadi pertama tentang KTA yang 2018, nanti setelah ini tetap kami akan cetak, tetapi tolong sampaikan ke teman-teman untuk ini ada kontribusi biaya. Nanti setelah ini kami rekap biayanya berapa, ya tidak mahal lah. Ongkos cetak, saya tidak minta yang lain-lain. Karena saya tanda tangan di situ juga langsung secara di Online. ya di scan. Jadi saya tidak perlu tanda tangan, tapi tetap yang mau berproses secara administrasi nanti habis kalau saya dengan teman-teman di kepengurusan kami coba diskusikan untuk putuskan kira-kira dengan hasil ini biayanya berapa per orang. Tapi saya berharap bahwa yang sudah mengikuti kegiatan di 2018, yang saya tahu waktu itu ada yang tidak sempat ambil sertifikat, toh? Iya, Pak. Iya. Tapi semoga mungkin ada file di kita nama-nama peserta sehingga dasar itu bisa menjadi panduan bagi kami untuk kami tidak lanjut ya. Lanjut lagi berikut dari Om Nus tentang dana KONI, ini ada kaitan juga dengan pembentukan klub. Saya duluan itu dulu, ada kaitan dengan pembentukan klub. Jadi begini teman-teman, saya punya kerinduan kami untuk yang namanya menentukan kami sebagai badan pengurus tidak hanya ditentukan oleh wasit, tetapi aturannya adalah wajib juga dipilih oleh dari keterwakilan dari setiap klub. Itu wajib. Tetapi kendala terbesar adalah ketika teman-teman membentuk klub ada konsekuensi biaya. Teman-teman harus siapkan dengan yang namanya akta pendirian klub. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Kemudian yang berikut, ketika klub itu terbentuk, yang namanya pemain tadi Adiyoso bilang toh sebutkan nama-nama pemain, itu pemain jangan coba-coba dia keluar bermain di tempat lain. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Kami timbang banyak hal. Saya sudah pikir dengan teman-teman semua, kami di organisasi kami diskusi panjang soal ini. Bagaimana mendapatkan solusi sampai dengan harus menjawab kebutuhan teman-teman untuk desa. Kegiatan-kegiatan olahraga pemuda di desa. Saya intervensi. Tetapi ya itu tadi, begitu kami alokasikan anggaran, karena dia masuknya lewat Ispora, ya entah karena paham dan tidaknya atau bagaimana saya juga tidak terlalu tahu. Tapi bola satu kali pukul pijar. Net sekali pemain pegang terus. Yang susahnya itu. Sehingga kemudian kami berpikir, ya kira-kira caranya bagaimana? Ya sudah, supaya kami bisa intervensi secara langsung. Oh ya, yang berikut, kalau teman-teman bentuk klub sudah ada konsekuensi biaya, otomatis setiap tahun kami harus perhatikan ini klub. Nah dengan